Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabbi satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ada beberapa tradisi yang terkait dengan seseorang yang telah meninggal. Waktu yang kita butuhkan ini, sisa waktu yang kita butuhkan ini tidak mencukupi untuk membalas kebaikan dari orang tua kita. Bahkan di dalam Sutra Bhakti disebutkan, sekalipun usia kita itu diperpanjang 100 tahun atau lebih, waktu kita ini tidak cukup untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kebaikan orang tua tidak terukur dan tidak terhitung karena saking banyaknya. Namun kadang-kadang sekalipun orang tua sudah bersusah payah melalui pengorbanan tenaga, waktu, uang dan sebagainya, kita sebagai anak-anak tidak peka, tidak bisa membaca pengorbanan dan kasih sayang orang tua itu. Bagi anak-anak yang berbakti setelah orang tua tiada, bukan berarti kesempatan untuk membalas kebaikan orang tua itu telah berakhir. Kalau semasa kehidupan orang tua kita bisa membantu merawat fisiknya atau jasmaninya dengan memberi makan, dengan memberi pakaian maupun mengajak rekreasi, begitu orang tua meninggal bukan berarti kesempatan untuk berbakti itu tidak ada lagi. Kalau semasa hidup orang tua kita bisa merawat jasad jasmaninya, badan jasmaninya dengan memberi makan, setelah orang tua meninggal kita bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Bagaimana merawat sukma atau arwah? Di kalangan umat Buddha dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Seperti apa pelimpahan jasa itu? Adalah kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh keluarga yang ditinggalkan itu bisa mempengaruhi, bisa mengkondisikan rasa senang dari arwah itu. Dengan kondisi rasa senang dari arwah itu memungkinkan sekali arwah itu menempati alam yang bahagia. Jadi sebetulnya membuat surga dan neraka bagi orang tua kita itu gampang.
Kalau semasa kehidupan orang tua kita menjadi anak nakal dan bandel, kita telah menciptakan orang tua kita masuk neraka. Kalau orang tua di saat masih hidup kita bisa menyenangkan hari orang tua, menerima nasihat dan pesan-pesan orang tua, kita telah membuat orang tua kita masuk surga. Demikian pula di saat kematian pun, kondisi atau kebaikan-kebaikan yang diperbuat, perilaku yang diperbuat oleh keturunan ini pun juga bisa mengkondisikan leluhur itu untuk telahir di alam bahagia. Sudah menjadi tradisi di kalangan umat Buddha, bahkan di tempat lain, sebagai ungkapan bakti dan hormat mengadakan doa dan peringatan. Melalui doa-doa ini, ilustrasinya orang tua kita sedang mengalami kesulitan, ada ilustrasi di tengah lautan. Ya, apa yang dibutuhkan kesulitan di tengah lautan, kecebur di lautan, ternyata bukan materi, yaitu hal yang sederhana. Kita lempari ban pelampung, itu sudah berguna dan bermanfaat bagi orang tua kita. Di kalangan umat Buddha ada sebuah cerita untuk menginspirasi bagi kita semua. Diceritakan ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya. Dia berharap agar orang tuanya masuk surga. Kemudian anak ini datang kepada Sang Buddha memohon, Sang Buddha, orang tua saya baru saja meninggal. Mohon dengan bantuan apa Sang Buddha sekiranya orang tua kita bisa masuk alam surga. Kemudian Sang Buddha membawa anak pemuda ini sambil suruh membawa minyak dan batu, kemudian dilemparkan ke kolam. Kemudian juga minyak juga suruh nuang di kolam. Apa yang terjadi? Batu karena berat tenggelam, minyak karena ringan terapung. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru untuk datang ke kolam itu, untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian Sang Buddha mengatakan, kemudian pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, tidak mungkin terjadi batu yang berat akan terapung, minyak yang ringan akan tenggelam. Kenapa tidak terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Demikian pula pemuda, sekiranya orang tuamu di masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah. Kalau sekiranya orang tua melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam surga, alam atas. Secara pasti memang kita tidak tahu almarhum saat ini terlahir di alam mana. Namun sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membuat antisipasi berjaga-jaga. Sekiranya almarhum terlahir di alam bawah, kita angkat ke alam surga, kita angkat ke alam yang menguntungkan. Bagaimana caranya? Apakah itu bisa dengan doa? Bisa. Ilustrasinya batu tadi. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Ditaruh perahu atau kapal. Itu otomatis batu yang berat tadi sudah di atas permukaan air. Demikian pula pembawaan doa-doa yang kita ucapkan dengan penuh ketulusan dan memohon kepada Buddha Amitabha. Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Itu bantuan dengan Buddha Amitabha dan juga timbunan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh beliau. Selain doa sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang telah tiada, di meja altar leluhur atas nama keluarga dipersembahkan, disajikan aneka macam makanan-makanan ini. Mungkin makanan ini sangat lengkap sekali. Belum tentu semasa kehidupan beliau bisa menerima, bisa sajikan makanan selengkap ini. Ini juga akan membentuk kondisi bahagia. Sekalipun saya sudah 100 hari meninggal, meninggalkan keluarga, tidak berada di tengah-tengah keluarga lagi, namun keluargaku, keturunanku, putra-putriku tetap perhatian, memberi sajian makanan sebagai bentuk kepedulian kepada orang tua. Ibarat orang tua
mau melakukan satu perjalanan yang jauh, kita berikan bekal, semangat untuk perhatian, semangat untuk berbakti, itulah lewat makanan, lewat sarana-sarana lain yang akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Semoga dengan selesainya peringatan 100 hari ini sebagai bentuk bakti keluarga, apa yang menjadi harapan keluarga, arwah almarhum Bapak Sugiarto benar-benar telahir di alam bahagia menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan dan melepaskan keberkahan almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum Bapak Sugiarto, semoga jalan yang keluar terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.